Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video seperti biasa ya, saya ingin menanggapi dari salah satu teman kita dari Madura ya. Jadi ini ada rekam suara ya. Mari kita dengarkan. Ya mas, makasih ya udah ngerespon. Gini loh mas, kok rasanya tiap hari tuh cemas itu kok nggak hilang-hilang ya mas. Masalah keliangan ya alhamdulillah agak berkurang, meskipun ya tinggal dikit lah. Kalau dulunya memang eh, setiap hari, tapi sekarang tuh enggak, mungkin cuman berapa jam gitu. Cuman ini mas cemasnya kok belum hilang-hilang, gimana solusinya? Untuk cemas yang saya tahu ya, untuk cemas ya, cemas berlebih, cemas tiba-tiba ya, pokoknya cemas lah, cemas berlebih itu bisa dari lambung kita, atau kita habis salah makan itu bisa cemas. Terus dari pikiran dikoreksi lagi, itu dari pikiran atau dari lambung ya. Coba kalau pas salah makan atau habis makan apa kok cemas, itu berarti dari lambung ya, sensasi cemas dari lambung. Itu yang saya tahu sih, sepengalaman saya yang pernah saya alami ya. Jadi untuk cemas gak usah takut ya. Kalau dari pikiran itu mungkin dari pikiran yang uh, sifat atau pikiran kita yang mungkin kurang baik ya, itu diperbaiki, dibuat baik, jangan sampai uh, menyerang diri kita sendiri gitu ya. Untuk masalah cemas, kalau masalah makanan sih bisa dihindari, jangan makan itu lagi ya. Kalau misal habis makan misal makan tempe goreng kok langsung nanti selang sebentar kok cemas, itu berarti dari makanan tersebut ya. Yang penting jangan pedas, asam, terus bersantan, terus yang digoreng ya. Terus mungkin ada makanan-makanan lain yang tidak cocok, itu setiap orang beda-beda, harus dirasakan sendiri ya. Misal kok ada habis makan ini kok cemas, itu berarti nggak cocok, gitu saja. Oke, jadi itu untuk cemas ya. Terus saya lanjut lagi. Oh iya mas, ini terus ini lagi mas, nyeri ulu hati itu. Ulu hati itu kok bukan kayak ganjel ya, kadang sakit tuh kok. Saya itu dominan kok agak ke kanan, kan lambung kan sebelah kiri. bukan bukan sakit atau perih, cuman kayak ngeganjel aja. Itu apa masnya pernah ngerasain kayak itu? Untuk masalah ulu hati itu saya pernah ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, mungkin yang ada sensasi di ulu hati, entah itu di tengah, entah itu di kanan, entah itu di kiri, itu ya namanya ulu hati ya, bisa kanan, bisa kiri, bisa tengah ya. Tapi untuk memastikan awal itu bisa USG atau endoskopi untuk memastikan kalau itu benar-benar dari asam lambung atau bukan gitu ya. Kalau saya kan udah pernah USG, jadi saya yakin saja kalau memang itu dari asam lambung, gitu saja. Saya juga pernah sakit ulu hati di kanan ya, tapi saya lebih sering di kiri ya, dan di tengah dan kiri. Kalau kanan sih dulu sering ya, dan dikit-dikit, agak jarang gitu ya. Ya lebih sering, yang sering itu di tengah dan kiri. Kalau kanan itu kadang-kadang saja ya, sering sih, cuma nggak sesering yang kiri dan tengah ya. Itu untuk ulu hati. Dan masalah makanan diperhatikan, minumnya air putih hangat terus ya. Jadi gitu saja sih yang saya alami, yang saya lakukan ya. Untuk herbal sih terserah, herbal atau obat dokter terserah, yang penting
obat atau herbal itu cocok ya. Dan jangan lupa 3 pola hidup sehat ya, karena ulu hati itu mungkin di belakang ulu hati itu kan pencernaan ya, lambung, terus bawahnya perut itu usus ya. Jadi kemungkinan itu bisa jadi dari lambung ya, dari lambung itu kan pencernaan. Ulu hati di sebelah kiri itu kan lambung ya, kalau di tengah itu juga lambung, tapi itu di bagian lambung tengah ya, di tepatnya di esofagus lah, yang mengarah ke esofagus. Terus yang di kanan itu liver ya, atau hati ya, itu juga pencernaan. Bisa jadi karena lambungnya bermasalah, semuanya ikut ngerasain dampaknya. Menurut saya begitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah cemas, yang penting OSG dulu, tenang saja, enggak apa-apa. Itu semuanya enggak apa-apa. Saya juga pernah ngerasain yang di kanan itu juga pernah. Saya dulu takutnya itu juga liver ya, karena sakitnya kok di kanan. Saya juga bingung, kadang ya enggak, kadang di kiri, kadang tengah. Kalau yang sering ya di tengah dan mengganjal itu. Nah, untuk menghilangkan mengganjal terus sakit ulu hati ya, itu 3 pola hidup sehat, dan pantangannya harus dijaga. Terus konsumsi obat atau herbal yang sekiranya cocok, yang tidak cocok gak usah dilanjutin ya. Jadi gitu untuk untuk amannya ya, untuk aman untuk jangka panjang amannya ya, lebih baik pakai herbal sih menurut saya ya. Tapi terserah jenengan sendiri atau teman-teman mungkin yang sedang menyimak, terserah saja, yang penting cocok gitu saja. Dan kalau misal obat dokter atau obat kimia itu harus sesuai anjuran dokter atau periksa ke dokter ya, biar dikasih nanti resepnya. Jangan sampai kalian beli sendiri obat di apotek ya secara bebas. Itu menurut saya salah, karena kita itu butuh pengobatan yang terus menerus, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali ya. Jadi gitu sih untuk menurut saya ya. Semoga bermanfaat sih buat teman-teman semuanya juga. Oke, lanjut lagi nih, ada satu lagi. Sampean udah berapa tahun Mas yang kena aslam? Saya kena aslam dari Maret 2020 ya. Itu belum parah sih, cuma panic attack, nanti hilang, normal lagi. Terus parah-parahnya Agustus September ya 2020 itu parah-parahnya. Saya mulai berat, itu buat kerja itu berat, loyo nggak bisa apa-apa. Tapi saya paksa terus sampai ke Januari. Terus saya ambruk atau jeglek ya, terus masuk rumah sakit, terus keluar. Terus saya makannya sembarangan lagi, ngerokok lagi, dan berangkat kerja lagi ya. Terus akhirnya cuma 1 minggu terus sakit lagi, libur lagi, terus berangkat lagi, banyak liburnya lah pokoknya. Terus sampai sekarang ya, ini sekarang udah sembuh total Mas. Untuk sembuh total 100% ya, 100% seperti semula sih belum ya, mungkin 95 lebih lah ya. Ya kadang kalau kecapean juga agak gak enak badan ya. Oke, jadi gitu saja sih. Semoga buat teman-teman semuanya yang menyimak, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe di bawah ya, karena subscribe itu gratis ya, agar saya itu tetap semangat terus buat videonya. Oke, terima kasih buat Mas dari Madura ya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.